Cekcok antara security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat berujung damai. Ya, meski demikian, pengemudi dan dua penumpang yang belakangan diketahui merupakan oknum anggota polisi tetap harus menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Meski berakhir damai, polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai masih ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Sementara pengemudian penumpang yang merupakan oknum anggota Polri masih menjadi pemeriksaan oleh Paminal. Terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bit Propam Polda Jawa Barat. Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Seorang petugas security yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun berujung cekcok dan rekaman viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas dan diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Pramono juga menyebut security telah menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan ketertiban. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Indra, ini ada-ada aja ya oknum aparat yang bertindak arogan dan merugikan masyarakat. Yang mengerti harusnya ya, apalagi lalu lintas ini kan milik bersama gitu ya. Milik bersama, apalagi ini ada lampu merah, ini masih mencoba menerobos ya. Apalagi di Bundaran HI itu Syafa ini kan sangat crowd ya, apalagi banyak warga yang menggunakan jalur itu untuk menggunakan naik turun dari busway. Ini bahaya sekali Syafa. Semoga ini oknum aparatnya segera ditindaklanjuti ya dan dapat sanksi yang tegas ya agar ada efek jerah. Sudah diperiksa Paminal ya Syafa ya. Betul. Baik, kita tunggu hasilnya nanti ya. Kobaran api membesar pada sebuah bangunan bengkel furnitur Jalan Haji Darip, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat menjalar ke warung kopi di sebelahnya. Setelah 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan oleh 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Menurut saksi mata, Junaidi, kobaran api berasal dari korsleting listrik di bengkel furnitur berisi material yang mudah terbakar. Di awalnya itu kan konslet dari listrik, ya kan? Dia merembetnya ke furnace di dalam bengkel. Bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan-bahan kimia itu oli ya? Iya. Oli, tenernya, lem, yang pop yang cat-cat itu. Ya, tengahnya di sini, karena di sini kan sebelahnya kan masih direnovasi tuh. Jadi bahan-bahan semuanya ditumpukkan di sini di dalam. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini dan kasus ini masih ditangani Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Allah, kesembuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat.
Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi. Ya pemirsa, kita awali Sindo Today dari aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara polisi dan seorang pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, meski sempat terjadi baku tembak, terduga pelaku curanmor berhasil melarikan diri. Aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara seorang polisi dengan terduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Kejadian berawal saat polisi tak berseragam mengejar dua orang terduga pelaku pencurian motor. Untuk menghentikan terduga pelaku yang melarikan diri, polisi kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun bukannya berhenti, salah satu pelaku justru melakukan perlawanan dengan membalas tembakan. Kedua terduga pelaku berhasil melarikan diri, namun motor hasil curiannya tertinggal di lokasi. Berarti sudah sempat terjadi aksi saling tembak waktu kejadian? Sempat. Untuk motor korban sendiri bisa berhasil diamankan atau seperti apa? Berhasil diamankan di Bank BCA Madigas sekitaran. Ditinggalkan. Selain mengamankan sepeda motor milik korban, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian terhadap proyektil yang diduga ditembakkan pelaku saat beraksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru tersebut berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya? Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Tlogo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.